benar meski sendirian. Kandidat nomor 2, nama Asna Mutmainnah, tempat tanggal lahir Boyolali 30 Juli 2004, alamat Jetak, Jembungan Banyudono, Boyolali, cita-cita hafidhoh, penulis. Moto hidup, jangan jadikan hidupmu penuh dengan penyesalan. Kandidat nomor urut 3, nama Koni Ziyadatul Khair, tempat tanggal lahir Sleman 23 Juli 2003, alamat Balai Catur Gamping Sleman, Yogyakarta, cita-cita hafidhoh mutkin, pendakwah. Moto hidup, saat anti nyaris menyerah dari segala bentuk ikhtiar tapi masih punya yakin dan harapan atasnya, maka anti akan tahu mengapa dia meminta kita untuk tidak putus asa dari rahmatnya. Visi misinya sampai teman-teman kalian tuh harus mencoblos kalian, sampai kita warga Al-Hikmah tuh harus mencoblos kalian. Kalian harus menunjukkan mulai malam ini apa sih visi misi kalian ke depannya untuk Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena semua apa yang akan kita lakukan itu ada adabnya. Dan nggak cuma itu, kita juga sesama orang, sesama teman, sesama apapun itu juga punya adab kayak gitu. Terus dengan mewujudkan visi saya mempunyai misi. Yang pertama, dalam hal pengetahuan, kita nanti akan memberikan materi adab pada setiap hari Sabtu setelah al-maktubat sore. Yang kedua, lebih mengkondisikan santri pada saat sholat akan dimulai. Karena akhir-akhir ini banyak santri yang masih suka rame gitu pas mau sholat. Yang ketiga, berusaha melaksanakan program kerja Hikmah yang belum terlaksana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya Ana di sini untuk membacakan visi dan misi saya. Ana, visi: menjadikan santriwati Al-Hikmah berkarakter dan berakhlak Al-Quran. Misi: mengajak santriwati untuk lebih bersahabat dengan Al-Quran dengan mengadakan lomba-lomba yang insya Allah membuat kita lebih berinteraksi dengan Al-Quran seperti MHQ atau MTQ. Mengajak santri untuk lebih menanamkan nilai Al-Quran ke dalam keseharian seperti literasi atau mading Qurani atau motivasi Qurani. Mengajak santri untuk bisa mengamalkan dan meningkatkan hak Al-Quran. Apa aja sih hal Al-Quran? Itu ada 8: imani, baca, pelajari, amalkan, ajarkan, perjuangkan, dakwahkan, dan pahami. Syukron dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini izinkan Ana menyampaikan sedikit visi Hikmah untuk visi Hikmah yang insya Allah menjadikan Hikmah dan seluruh santri wati Al-Hikmah berakhlak karimah serta turut berpartisipasi dalam memajukan dan mencapai visi Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah.
Dan misi yang akan saya lakukan, yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa macam-macam caranya. Bisa ada kajian Islam, entah kajian dari ustadzah maupun ustadz, atau nanti kita bisa LCD-an bareng-bareng. Terus yang kedua, memperjelas program ITMA dan melaksanakan program yang belum terlaksana. Yang ketiga, mengadakan event atau kegiatan yang dapat menunjang potensi santri baik dalam bidang Al-Quran, bahasa, dan life skill. Dalam bidang Al-Quran nanti kita bisa ada MHQ, MTQ, dan lain sebagainya. Bahasa ini bisa untuk melatih kepedean kita, apalagi yang kita calon seorang dai ya. Dan life skill, bisa masak dan lain sebagainya. Sekiranya itu yang bisa Ana sampaikan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kondisi pandemi seperti ini, kita diharuskan untuk menetap di pesantren dengan tuntutan target tahfidz, akademik, dan bahasa yang membuat rutinitas menjadi padat, sehingga timbul rasa jenuh pada santri. Apa solusi yang akan antum berikan? Solusi yang akan Ana berikan dengan adanya, barangkali kalau ada event-event kayak gitu, acara, terus juga malam Ahad gitu bisa disediakan nonton film, terus juga tapi nonton filmnya yang memotivasi gitu ya. Terus ini terus juga mengadakan olahraga gitu waktu hari Ahad pagi biar kita bisa plong gitu. Sekian. Kandidat nomor 2 silakan memberikan tanggapan. Waktu antum 2 menit dimulai sejak antum berbicara. Menanggapi dari Uhti Naila, insya Allah dengan mengadakan lomba, santri itu lebih merasa di pondok itu enak, banyak kegiatan, nggak bikin jenuh gitu. Kayak lomba antar kelas atau lomba antar asrama gitu. Terus setiap pagi insya Allah kita tuh bikin acara yang bisa bikin santri itu nggak tidur pada subuh, kayak olahraga atau senam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi jawaban dari Utina Naila dan Utina Asma, ya kami sama setuju dengan pendapat keduanya. Sejenak istirahat kayak gitu. Misalnya ngerasa nggak sih kalau misalnya kita lagi ngapal Al-Quran itu ketika baca arti itu enak banget gitu. Jadi nggak harus dipaksa menghafal kayak gitu. Dan kalau misalnya mengatasi futur di pondok, nanti juga bisa mengadakan kegiatan. Mana yang Anda akan dahulukan jika mendapati kesalahan dilakukan oleh anggota Anda? Hanya tersenyum kemudian pergi, marah kemudian membetulkan, pura-pura tidak tahu, tapi setelahnya pekerjaan yang salah tersebut Anda betulkan, atau Anda mentolerir hal-hal seperti itu karena beranggapan bahwa kesalahan bisa dilakukan siapa saja. Penonton tenang ya, penontonnya tenang. Dari 4 pilihan jawaban, saya memilih marah kemudian membetulkan. Karena kalau orang enggak yang di bagian wireless itu bakal kayak gitu terus. Di bagian wireless tadi kecil. Terus juga
marah juga nggak selalu mengungkapkan dengan emosi yang berbeda marah kayak gitu kan. Marah setiap orang itu akan beda-beda. Ada yang marah dengan menasehati, ada yang marah dengan menangis dan lain sebagainya. Jadi mending itu. Sekian. Ada kepentingan yang kayak kamar mandi atau apa, terus di tengah jalan dia bikin kesalahan apa, dan dia kayak terburu-buru untuk kayak betulin kesalahannya, ya kita bisa kayak kita yang betulin gitu. Syukur. Pokoknya nanti lebih ke nasihati santri, kita kasih pemahaman dia kalau melanggar kayak gini tuh gini. Padahal adanya aturan itu untuk ditaati, kan wajib ya hukumnya mentaati peraturan. Mungkin empat mata bicara berdua gitu, terus kita tanya kenapa sih kok dia itu sukanya melanggar, sementara ini kan peraturan dibuat untuk bersama, untuk kebaikan bersama. Kita tanya kenapa dia kok sukanya kayak gitu, terus kita kasih nasihat. Empat mata kalau ya banyak orang nanti berarti banyak mata gitu, maksudnya bareng-bareng gitu. Dan ini dikasih nasihat sebisanya, kayak soalnya kalau namanya peraturan juga nanti enaknya di akhir, semuanya itu ada perjuangannya kan. Jadi semua perjuangan akan enak itu di akhir. Jadi nanti bakal kalau nurutin peraturan kayak gitu mesti enaknya nanti pas udah terbaik. Jadi mungkin ideal menurut antum para calon kepala. Apa itu pemimpin yang ideal? Mungkin itu pertanyaan sederhana ya, pertanyaan sepele itu. Tapi apa sih diberi kata apa itu pertanyaan yang mungkin gampang dijawab tapi susah dilakuin. Apa sih pemimpin itu? Pemimpin itu bukan sekedar petinggi atau bukan sekedar jabatan atau sekedar pemerintahan kayak gitu. Pemimpin itu sesuatu yang pemimpin itu seorang yang dia itu diberi amanah diberi amanah besar untuk memimpin sebuah organisasi atau lembagaan gitu, kayak presiden atau mudir atau ustazah kayak gitu. Pemimpin yang ideal, pemimpin seorang yang diberi amanah, seorang yang diberi tanggung jawab, yang dia itu dipercaya oleh orang lain untuk bisa mengatur sebuah organisasi tersebut. Dan apa definisi terbaik tentang pemimpin yang ideal? Pemimpin itu apa sih? Seseorang yang dipercaya untuk mengatur suatu organisasi. Tidak cuma mengatur, tapi juga melayani, mengayomi. Yang kita ideal menurut anak itu yang dekat seperti teman, tapi jauh memberi dorongan. Juga dia demokratis, jadi nggak sesuai dengan kehendak dia sendiri, tapi juga berdasarkan dengan keputusan teman-teman juga. Jadi merakyat. Terus pemimpin itu juga yang memegang amanah, tapi nggak bekerja sendiri, juga harus kembali sama mereka yang memberi kepercayaan tadi. Mereka harus tetap turut membantu sang pemimpin, karena dalam sebuah organisasi itu kan namanya organisasi, itu kan kumpulan
orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, karena itu keputusan terpilihnya seorang pemimpin dan berkembang majunya organisasi itu berada di tangan mereka. Jadi definisi terbaik tentang pemimpin yang ideal beranak demokratis, teman dekat seperti teman, tapi juga jauh memberi dorongan, serta yang enggak cuman mengatur, mengawasi, tapi juga bisa gandeng semuanya. Sekian. Harus bisa tetap memberikan ruang untuk anggotanya berpendapat, terus juga bisa memberikan bisa menengahi antara kalau punya dua pendapat antara yang sini sama yang sini kayak gitu, harus bisa menengahi dari sebuah masalah kayak gitu. Terus juga kalau ada jadi menengahi itu harus harus mendengarkan bagian sini juga bagian sini, jadi kita tetap nggak mencondong ke mereka yang sini sama yang sini, tapi tetap punya pemikiran sendiri yang bisa memberikan keputusan yang ketika kebijakan kita ya organisasi ditentang oleh teman-teman misalnya, ya kita syurukan lagi, kita cari jalan tengah. Apa sih yang bikin kebijakan kita itu ditentang sama mereka, dan kita lihat manfaatnya buat mereka itu apa, buat kita itu apa. Kelebihan dan kekurangan saya. Tugas nomor 1, Naila Kusa'in. Ada kekurangan dari saya, bisa dimengerti, apalagi nanti teman-teman saya yang dari anggota lima. Karena di sini kita belajar bareng-bareng. Dengan segala kekurangan saya yang subhanallah. 12 nomor 2 Asmaul Ma'inah. Ya, pesan 6, pilihan apapun pilihan ada di tangan kalian. Siapapun itu, insya Allah bisa menjunjung hikmah dan ahli iman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang Allah berikan kepada anak. 11 nomor 3. Pesannya, menjadi seorang yang memegang amanah pun tidak bisa bekerja sendiri, harus kembali kepada mereka yang mempercayai, yang memberi kepercayaan itu. Mereka harus tetap turut membantu sang pimpinan. Maka tentukan keputusan terbaik kalian, sebab keputusan terpilihnya seorang pemimpin dan berkembang majunya sebuah organisasi berada di tangan mereka. Satu lagi, kalau merasa berat, ingat, bukan namanya perjuangan kalau enggak malah.